Assalamualaikum Bu Yeyen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Windy. Selamat siang. Selamat siang juga. Alhamdulillah hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Yeyen. Bagaimana kabar Bu Yeyen hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah Bu Windy, kabar untuk hari ini alhamdulillah sehat. Bu Windy bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah, saya hari ini juga sehat Bu Yeyen. Oke, kemudian Bu Yeyen untuk hari ini apakah aman-aman saja atau mungkin ada gundah gulana? Untuk hari ini sih alhamdulillah aman ya Bu, ya Bu ya Bu Windy. Tapi untuk beberapa hari sebelumnya itu ya sudah kegelisahan, agak-agak ada sesuatu yang mengganjal di pikiran seperti itu. Kira-kira kalau boleh tahu apa nih yang mengganjal di pikirannya Bu Yeyen? Jadi kan saya pernah saya ngajar di SMA sama seperti Bu Windy, tapi beberapa hari sebelumnya itu saya agak gelisah karena sempat melihat beberapa anak itu untuk membuang sampahnya itu masih sembarangan Bu. Jadi itu saya yang kadang tidak habis pikir loh, masih bisa membuang sampah yang tidak pada tempatnya itu, apalagi ada yang membuang sampahnya di laci itu loh Bu. Itu yang membuat saya kepikiran, terus agak galau lah istilahnya kalau sekarang. Jadi intinya tentang anak yang masih suka membuang sampah sembarangan ya Bu. Kadang masih membuang di laci meja kayak gitu ya. Kemudian kira-kira nanti kan kita ngobrol nih. Kalau boleh tahu misalnya arah perbincangan kita hari ini tujuannya yang ingin didapatkan Bu Yeyen apa? Nah itu Bu Windy, jadi tujuan saya minta waktu Bu Windy untuk berbincang itu supaya nanti dari apa yang saya ceritakan ke Bu Windy, kemudian nanti bisa bertukar pengalaman seperti itu. Mungkin nanti bisa ada satu solusi, menemukan satu solusi terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi seperti itu Bu. Oke, baik Bu Yeyen. Sebelum kita mencari solusi nih ya Bu Yeyen, kira-kira apakah Bu Yeyen mengetahui penyebab anak-anak itu membuang sampah sembarangan, misalnya kayak tadi buangnya di laci kayak gitu Bu Yeyen? Untuk yang saya amati sebelumnya sih, kalau masalah ketersediaan fasilitas tidak kurang ya Bu. Itu dijangkau dan mudah dijangkau oleh siswa seperti itu. Jadi mungkin dari kesadaran siswa sendiri ya Bu, masalah kebersihan itu. Kadang dari fasilitas sudah dipenuhi, kemudian bisa dijangkau oleh siswa, tetapi kembali lagi ke pribadi siswa yang belum pemilahannya sesuai dengan tempatnya. Apalagi mungkin pada saat siswa di kelas itu mungkin malas untuk jalan ke lokasi tempat sampahnya, sehingga dia menaruh sampahnya di tempat yang dekat dengan dia saat itu, seperti itu Bu. Oh, baik. Berarti intinya kesadaran siswa masih kurang ya Bu Yeyen ya. Kadang ada anak yang males kayak gitu membuangnya. Jadi cari yang instan dimasukkan ke laci kayak gitu. Nah, kira-kira Iya, itu yang saya kira. oke, paham. Mungkin ya, saya paham apa yang dirasakan Bu Yeyen sebagai guru, pasti kan ada rasa greget kayak gitu, marah ya Bu. Nah, kemudian selain itu, kira-kira penyebabnya lagi apa Bu Yeyen? Kok bisa anak misalnya selain karena kurangnya kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu? Selain dari tadi kesadaran diri siswa tentang kebersihan dan juga masih tersisa sifat malas ya dari siswa, mungkin penyebab lainnya ya dari lingkungan teman-teman juga sih Bu, karena saya mengamati beberapa kelas itu ada yang vibes-nya itu positif, ada yang mungkin vibe-nya agak kurang seperti itu. Jadi kembali lagi ke
kondisi di kelasnya. Kadang ada yang kelasnya itu uh, ada yang memahami sehingga pada saat temannya ada yang membuang sampah di laci, ada yang mengingatkan. Nah, tapi ada juga kelas yang dari satu kelas itu mungkin ada yang kurang untuk respect terhadap kebersihan kelasnya, padahal kelas itu kan dipakainya bersama-sama seperti itu. Jadi mungkin untuk mengutamakan kenyamanan kelas, setiap kelas itu masih ada tingkatannya. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab yang saya lihat sih. Oke, baik. Berarti intinya dari lingkungan kelas juga mempengaruhi ya, kayak teman, kadang ada teman yang mengingatkan kayak gitu, karena masing-masing kelas mempunyai vibes yang berbeda. Kemudian kira-kira dari permasalahan yang tadi sudah digambarkan oleh Bu Yeyen, mungkin ada nggak ide atau langkah yang cocok dari Bu Yeyen untuk menangani masalah tersebut? Dari permasalahan yang saya hadapi itu sebenarnya untuk langkah awal itu sudah pernah di awal pembelajaran, pasti saya membuat keyakinan kelas. Jadi di salah satu poinnya itu tentang peduli lingkungan. Nah, di poin peduli lingkungan itu kita sepakat untuk bahwa penting menjaga kebersihan diri, kebersihan kelas, dan kebersihan lingkungan kelas. Nah, harapannya dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu kan nanti bisa diterapkan, kemudian dilaksanakan bersama-sama seperti itu. Oke, baik. Intinya dari Bu Yeyen itu sudah bagus ya Bu, sudah membuat keyakinan kelas tentang peduli lingkungan kayak gitu untuk menanamkan pembiasaan sejak dini seperti itu. Nah, mungkin kira-kira menurut Bu Yeyen ada nggak solusi lain yang bisa ditawarkan biar anak sadar? Karena mungkin itu kan solusi untuk menyadarkan. Mungkin dari solusi lingkungannya kayak gitu, ada nggak kira-kira Bu? Solusi lain yang saya pikirkan itu, saya sempat berpikir apa nanti di sela-sela saya menyampaikan pembelajaran itu saya sisipkan untuk menampilkan video pendek ya kaitannya dengan pentingnya menjaga kebersihan kelas, terutama menjaga kenyamanan kelas dalam hal kebersihan. Jadi nanti ada simulasi di mana kelas yang nyaman, kelas bersih dengan kelas yang kotor atau tidak nyaman untuk belajar, itu dampaknya bagi siswa itu apa, kemudian lebih ke dampak yang lebih penting lagi yaitu dampak kesehatannya. Itu juga rencananya akan saya terapkan. Jadi selain tadi keyakinan kelas, karena keyakinan kelas juga kemungkinan kan efektif tidaknya itu kan perlu selalu dipantau ya. Jadi hal lainnya yaitu salah satunya dengan menampilkan video tentang apa sih dampak dari kelas yang tidak bersih, tidak nyaman untuk belajar bagi siswa. Itu salah satu langkahnya juga. Oke, baik. Itu solusi yang luar biasa juga menurut saya Bu Yeyen, karena dengan Bu Yeyen mempertontonkan video di dalam pembelajaran di kelas tentang dampak kelas yang kotor kayak gitu, mungkin secara tidak langsung akan menyadarkan anak ya Bu Yeyen kayak gitu. Nah, kemudian terkait dari solusi yang sudah direncanakan oleh Bu Yeyen ini kan sungguh luar biasa kayak gitu. Nah, di sini kan perlu komitmen ya Bu Yeyen untuk kedepannya agar rencana aksi yang sudah direncanakan oleh Bu Yeyen ini berjalan dengan baik. Nah, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bu Yeyen lakukan untuk keberlanjutannya ke depannya biar anak terus sadar akan pentingnya menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Jadi Bu Windy, sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas rencana-rencana yang tadi sudah saya sampaikan ya, sebagai bentuk komitmen juga supaya nanti rencananya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, kemudian tidak hanya berjalan di awal-awal saja. Saya tentu membutuhkan banyak dukungan ya Bu ya. Jadi nanti saya pasti membutuhkan dukungan baik itu dari pihak sekolah dan terutama dari para murid, karena yang menjadi pokoknya adalah kepribadian muridnya ya, kesadaran muridnya itu
tentu saya mendapatkan dukungan dari murid atau juga saya untuk menjaga supaya ini tetap berkelanjutan berjalan. Saya dengar dari guru yang lain, jadi semua guru itu sama-sama peduli dengan kondisi lingkungan kelas, kemudian lingkungan sekolah. Karena kalau lingkungan kelas itu bersih dan nyaman, tentu nanti pembelajarannya pun akan berjalan dengan lebih baik. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang sudah dicapai, kemudian apa yang diinginkan dicapai oleh murid itu juga bisa dicapai dengan baik, seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Luar biasa sekali untuk komitmen dari Bu Yeyen. Intinya butuh dukungan dan kolaborasi dari semua pihak ya, termasuk guru lain untuk saling mengingatkan, kemudian dari siswanya sendiri kayak gitu untuk mungkin mengingatkan antar sama teman, seperti itu ya Bu Yeyen. Ya, itu luar biasa. Nah, jadi hari ini Bu Yeyen mengobrol dengan saya, kemudian bercerita tentang keluh kesah mengenai muridnya Bu Yeyen yang masih suka membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian tadi sudah memaparkan penyebabnya, kemudian Bu Yeyen juga sudah memikirkan ide atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan ternyata Bu Yeyen sudah mendapatkan solusi yang luar biasa untuk berkelanjutan, seperti itu Bu. Nah, jadi saya yakin ini untuk rencana kedepannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Yeyen. Nah, secara tidak sadar ini Bu Yeyen sudah beres nih permasalahannya. Nah, kira-kira ada perasaan lain nggak, atau mungkin ada keluhan lain dari Bu Yeyen? Sebelum saya cerita ke Bu Windy, masih banyak ganjalan ya Bu ya. Setelah yang kita dapatkan, jadi semoga nanti dari apa yang sudah dihasilkan dari percakapan ini nanti bisa saya terapkan, kemudian nanti bisa berdampak positif bagi lingkungan kelas dan juga sekolah secara menyeluruh semuanya. Oke, baik Bu Yeyen. Pokoknya nanti saya dikabari ya untuk proses perkembangan selanjutnya. Nah, siapa tahu ide dari Bu Yeyen itu bisa saya contoh juga untuk diterapkan di sekolah saya ya, kayak gitu Bu Yeyen. Nah, terima kasih ya Bu Yeyen sudah bercerita dengan saya. Nah, di sini saya juga menambah ilmu nih dari Bu Yeyen pada sesi ini. Nah, kira-kira untuk sesi ini ada yang perlu dibicarakan lagi apa tidak dari Bu Yeyen? Untuk sesi ini mulai dari awal sampai dengan selesai ini sudah cukup Ibu ya. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Windy sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dengan baik, kemudian sudah memberikan masukan-masukan juga, mengarahkan saya supaya saya bisa untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih untuk waktunya Bu Windy. Oke, baik ya. Saya juga terima kasih ya Bu Yeyen. Dari Bu Yeyen saya juga belajar. Intinya semoga rencananya Bu Yeyen ini kedepannya bisa berjalan lancar sesuai tadi ide dari solusi yang Bu Yeyen rencanakan. Oke, baik, kalau begitu untuk sesi ini cukup ya Bu Yeyen? Ya. Sudah cukup, terima kasih Bu Windy. Oke, baik. Sekian dari saya ya Bu Yeyen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Ya, terima kasih Bu Yeyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Windy, selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Yeyen. Bagaimana nih Bu Windy kabarnya hari ini? Baik-baik saja Ibu? Alhamdulillah, ini saya secara kondisi fisik baik-baik saja Bu, tapi secara pikiran ini saya agak sedikit galau Bu Yeyen. Aduh, apa
apa ini yang dipikirkan Bu? Apa sih yang menyebabkan Bu Windy galau nih? Kira-kira apa yang menyebabkan Bu Windy ini banyak pikiran, Bu? Begini Bu, jadi kemarin kan saya mengajar matematika ya Bu. Nah kebetulan saya mengajarnya itu di jam terakhir. Jam terakhir itu sekitar jam ke 9.10 atau sekitar jam 2 sampai setengah 4. Nah di saat saya mengajar itu ada siswa yang mengantuk kayak gitu. Kemudian ada juga yang sampai ketiduran Bu Yeyen. Nah jadi saya merasa pembelajaran saya itu menjadi sia-sia kayak gitu karena ada siswa saya yang mengantuk bahkan sampai ketiduran. Wah, saya sangat memahami sekali nih bagaimana keadaan Bu Windy mengajar di jam terakhir. Jadi permasalahannya adalah kondisi anak-anak yang banyak mengantuk di jam pelajaran terakhir ya Bu ya, terutama jam ke-9 dan ke-10, apalagi mata pelajarannya adalah matematika. Nah, Bu Windy, sebelum kita lebih lanjut lagi ya Bu, kira-kira Bu Windy sudah sempat menanyakan ke anak-anak mungkin apa sih yang menyebabkan mereka itu kok sampai mengantuk seperti itu di jam pelajaran terakhir di jamnya Bu Windy? Oke, kemarin sih saya sempat tanya ke siswa saya yang mengantuk Bu Yeyen. Itu kemarin katanya semalaman mereka itu begadang karena main game kayak gitu. Kan anak-anak sekarang sukanya main game online Bu Yeyen. Kayak gitu. Jadi mereka begadang, kemudian paginya harus bangun, mungkin mereka tidurnya sampai larut jam 12 atau bahkan jam 1 kayak gitu, terus tidur beberapa jam doang, kemudian bangun terus sekolah. Kemudian sekolah itu kan dari jam 7 sampai setengah 4, mungkin di pagi mereka masih fresh, tapi ketika sudah sore mereka menjadi merasa mengantuk kayak gitu Bu Yeyen. Oh baiklah Ibu, berarti permasalahannya hari ini kita akan membahas tentang anak-anak Bu Windy yang mengantuk ya Bu ya, di jam pelajaran terakhir. Nah kira-kira dari perbincangan ini nanti apa sih yang diinginkan oleh Bu Windy Bu? Oke, jadi saya tuh ingin ya gimana cara membuat siswa atau murid-murid itu biar di pembelajaran matematika jam terakhir itu semangat ya gitu. Artinya tidak ada siswa yang mengantuk lagi seperti itu Bu Yeyen. Intinya saya pengen solusi biar anak semangat belajar di jam-jam terakhir. Oke baiklah, jadi perbincangan kita hari ini semoga nanti bisa menghasilkan satu solusi ya Bu ya, supaya bagaimana anak-anak itu bisa tetap semangat meskipun belajar di jam-jam terakhir ya Bu ya. Iya, betul, Baik Bu, dari pengalaman Bu Windy nih yang sudah menangani anak-anak yang ngantuk di jam terakhir, hal-hal yang sudah Bu Windy lakukan itu apa Bu sebelumnya Bu untuk mengatasi permasalahan ini? Jadi hal-hal yang sudah saya lakukan sebetulnya sebelum jam pembelajaran biasanya kan di awal pembelajaran membuat keyakinan kelas. Kemudian sebelum mulai pembelajaran, nah biasanya saya menanyakan untuk mengingat kembali nilai-nilai yang sudah diyakini atau yang sudah disepakati untuk mengikuti pembelajaran matematika. Nah kan di situ ada tuh nilai di mana anak harus hadir sepenuhnya seperti itu. Nah kemudian saya juga sudah pernah menerapkan beberapa model atau metode untuk mengajar matematika yang menyenangkan seperti itu Bu Yeyen. Misalnya dengan permainan, kemudian dengan diskusi, kemudian dengan proyek kayak gitu. Kemudian beberapa waktu juga saya juga sudah pernah menerapkan ice breaking, cuma mungkin dalam penerapannya itu masih jarang kayak gitu. Jadi mungkin saya perlu mencoba hal baru biar membuat anak semangat untuk belajar. Oke baik Bu Windy, sebenarnya dari yang sudah dilakukan Bu Windy itu sudah bagus ya, untuk
usaha-usaha yang dilakukan. Tadi disampaikan penyebab anak-anak tidak semangat itu karena mereka banyak main games ya pada malam harinya, sehingga pada saat mengikuti pembelajaran energinya mungkin sudah habis, kemudian untuk semangatnya sudah tidak optimal lagi. Nah, di sini selain dari karena bermain game sampai larut malam, kira-kira ada penyebab lain atau tidak, Bu Windy, untuk yang Bu Windy ketahui? Oke. Jadi gini, untuk penyebab lainnya itu mungkin kan ada ya Bu Yayan, kelas itu yang jadwal pembelajarannya kan satu hari 10 jam. Nah mungkin di jam pertama sampai jam ketiga mungkin habis pelajaran kimia. Nah kemudian jam keempat sampai jam ke-6 itu habis kimia lanjut pelajaran fisika. Nah kemudian jam ke-7 sampai jam ke-8 itu lanjut bahasa Inggris, dan jam terakhir 9-10 itu ditutup dengan matematika. Jadi energinya anak sudah terkuras di awal kayak gitu. Kemudian saya juga apa ya Bu Yayan menyadari mungkin saat mengajar metode yang sering saya terapkan itu monoton kayak gitu, sehingga membuat anak merasa jenuh untuk belajar matematika. Oke, baiklah Bu Windy. Jadi dari yang disampaikan Bu Windy, penyebab lain ya selain tadi anak-anak itu banyak bermain game di malam hari, juga karena mungkin beban mata pelajaran yang dihadapi oleh murid ya, 10 jam sehari, kemudian ada mungkin mata pelajaran yang membutuhkan fokus lebih ya, itu menyebabkan energi murid itu lebih banyak terkuras, sehingga di jam-jam terakhir hanya tersisa semangat-semangat yang untuk mapel terakhir seperti itu. Nah, dari yang tadi hal-hal sudah dilakukan oleh Bu Windy, itu hasilnya seperti apa, Bu? Oke baik, jadi dari yang pengalaman sudah saya lakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi kayak gitu, kadang anak semangat kayak gitu Bu Yayan. Apalagi kalau saya menerapkan metode pembelajaran itu game berbasis turnamen kayak cepet-cepetan, nah itu pasti anak melek semua kayak gitu. Maksudnya tidak ada yang mengantuk kayak gitu. Tapi kadang ketika sesi itu sudah selesai, misalnya mereka tinggal menuliskan refleksi atau misalnya mereka sudah selesai dalam mengerjakannya, nah kadang ngantuk lagi kayak gitu Bu Yayan. Jadi apa ya, memang harus diselingi kegiatan yang membuat mereka semangat, kayak misalnya ice breaking yang diselingi kayak senam dulu sedikit kayak gitu, atau ice breaking yang mungkin menarik kayak gitu. Nah mereka menjadi tidak ngantuk kayak gitu Bu, dibanding ketika saya mengajar dengan metode ceramah kayak gitu. Nah itu banyak sekali yang mengantuk, bahkan tertidur Bu Yayan. Iya Bu Windy, sangat ini sebenarnya ya alternatif-alternatif atau yang sudah dilakukan. Tapi kira-kira ada pilihan alternatif lain atau tidak nih Bu Windy? Rencana alternatif tindakan lain yang mungkin bisa diterapkan kepada siswa mungkin? Oke baik, mungkin rencana tindakan lain kan kadang kalau ada siswa mengantuk saya cuma menegur kayak gitu ya. Mungkin kedepannya saya akan mencoba mendekati siswa itu, mungkin akan melakukan restitusi kepada siswa itu untuk mencari tahu apa sih penyebabnya kok kamu bisa ngantuk saat jam terakhir kayak gitu. Nah dari hasil restitusi mungkin nanti akan saya mendapat gambaran biar saya bisa tahu solusi kedepannya kayak gitu. Kemudian kedepannya saya juga akan belajar lagi mencari referensi pembelajaran matematika yang menarik untuk membangkitkan semangat belajar anak. Ini khususnya motivasi ya, biar suka matematika dulu, seperti itu Bu ya. Baik Bu Windy, dari rencana-rencana kemudian alternatif tindakan yang akan dilakukan Bu Windy untuk mengatasi murid Bu Windy ya yang pada jam terakhir ini masih butuh pompa asupan semangat, tadi sudah disampaikan mulai dari
memberikan ice breaking, kemudian memberikan variasi strategi pembelajaran yang bervariasi, terutama untuk pembelajaran dengan metode perlombaan ya, atau istilahnya tantangan ya, yang tujuannya nanti bisa membuat anak lebih semangat lagi, kemudian hal-hal lain yang sudah Bu Windy lakukan. Nah, nantinya untuk menjaga supaya tetap berjalan nih Bu, tidak hanya di kelas yang bermasalah ini ya Bu ya, mungkin di kelas yang lain juga ada yang hal-hal kaitannya dengan semangat pembelajaran yang kurang juga, mungkin nanti bisa untuk diterapkan lagi, atau mungkin dari Bu Windy ada rencana lain kaitannya dengan untuk menjaga keberlanjutannya, tidak hanya di satu kelas itu, tetapi mungkin di kelas lain, bahkan di satu sekolah mungkin ya, atau di kelas-kelas yang Bu Windy ajar. Kira-kira bentuk komitmennya apa nih Bu Windy? Intinya bentuk komitmen yang akan saya lakukan ke depannya, yang biar tidak hanya di kelas itu di jam terakhir, mungkin di semua kelas yang nantinya akan saya ajar, baik itu di jam pertama atau di jam siang, jam tengah-tengah gitu. Mungkin saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang sama. Intinya saya akan mencari metode pembelajaran matematika yang menyenangkan untuk bisa membangkitkan semangat anak dalam belajar, kemudian diselingi dengan ice breaking, kemudian diawali dengan mengingatkan kembali kesepakatan kelas serta pemberian motivasi seperti itu Bu Yeyen. Ya, Bu Windy luar biasa sekali ya. Tadi sudah mulai banyak sekali rencana-rencana alternatif, kemudian upaya-upaya untuk menjaga supaya yang direncanakan itu nanti bisa berdampak berkelanjutan. Kemudian kira-kira untuk menjaga kelanjutan ada dukungan yang dibutuhkan atau tidak Bu Windy? Oke, baik. Tentunya di sini saya juga butuh dukungan dari berbagai pihak seperti itu, mulai dari kepala sekolah, kemudian dari sesama guru seperti itu, karena mungkin nanti saya akan kolaborasi dengan rekan guru lain, khususnya yang guru yang sesama mengampu mapel matematika seperti itu, untuk saling mengingatkan, kemudian saling berbagi pengalaman. Mungkin saya juga bisa belajar dari rekan guru lain untuk menangani permasalahan-permasalahan yang saya alami seperti itu Bu Yeyen. Baik Bu Windy, semoga nanti dari yang sudah direncanakan, kemudian upaya untuk terus menjaga komitmen, kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak yang mendukung, yang terkait, terutama menjalin kolaborasi dengan sesama guru yang satu mata pelajaran, nantinya bisa meningkatkan kesuksesan dari rencana dan langkah-langkah yang sudah Bu Windy rencanakan ya Bu ya. Nah, sepertinya untuk percakapan hari ini sudah lumayan ya Bu ya. Kira-kira Bu Windy apa nih yang dirasakan nih setelah kita selesai berbincang-bincang? Oke, jadi untuk perasaan yang saya rasakan setelah mengobrol dengan Bu Yeyen ini, saya sangat berterima kasih kepada Bu Yeyen karena saya merasa tercerahkan kayak gitu Bu, merasa plong. Yang tadinya saya galau kayak gitu ya Bu, kayak merasa ini yang salah itu saya atau apa kayak gitu. Jadi ini sedikit tercerahkan kayak gitu, dan saya senang kayak gitu. Intinya dari Bu Yeyen memberikan arahan kepada saya supaya saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya alami. Ya, seperti itu Bu. Jadi sebenarnya tadi dari awal Bu Windy berkeluh kesah, menceritakan kegelisahan Bu Windy, kemudian Bu Windy sudah secara tidak langsung menyampaikan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Kemudian Bu Windy sudah menjelaskan juga apa yang masih perlu ditingkatkan, kemudian rencana-rencana nanti ke depannya untuk memperbaiki mengatasi permasalahan itu semuanya sudah Bu Windy temukan ya. Jadi yang selanjutnya semoga nanti
bisa berjalan dengan lancar, dan saya juga senang karena bisa membantu Bu Windy. Kita sama-sama saling mendukung ya Bu ya. Jadi segala permasalahan semoga nanti dengan adanya percakapan seperti ini kita sama-sama bisa menemukan solusi terbaik ya Bu ya. Iya, amin. Ya, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya, terima kasih juga Bu Windy. Semoga kedepannya nanti kita bisa memfasilitasi siswa dengan lebih baik ya Bu ya. Ya, amin. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin ada yang mau diceritakan lagi Bu Windy? Insya Allah sudah Bu, ini sudah lega, Sudah ya. Sudah plong, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Windy, senang bisa membantu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.